Selamat King Shan. Xiao Shan akhirnya menikah. Warga desa mempersilakan Anda hadir. Silakan makan dan minum sepuasnya, saya mengangkat gelas untuk Anda semua. Selamat. Cukup, terima kasih banyak. Saya sudah bilang saya sudah pensiun. Urusan militer tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Jangan ganggu hidup saya lagi. Berhenti. Prajurit pensiunan Daxia Li Qingshan menghadap Yang Mulia Ratu. Silakan bangun. Apa tujuan Yang Mulia datang ke rumah hamba? Sekutu kali ini mengibarkan bendera untuk menghancurkan Daxia. Mereka berniat memusnahkan Daxia sepenuhnya. Apa 8 negara dari barat menyerang Daxia kita? Mohon Jenderal Shan Wei kembali bertugas untuk melawan pasukan sekutu 8 negara barat. Yang Mulia tidak perlu banyak bicara, ini menyangkut Daxia kita. Pada saat kritis dan genting ini, setiap orang bertanggung jawab. Pinjam tinta dan kuas Yang Mulia. Surat ini seperti bertemu langsung. Daxia sedang dalam bahaya. Tubuh ini sudah dipersembahkan untuk negara, sulit untuk dipersembahkan lagi untukmu. Hidup ini salah denganmu. King Shan hanya bisa membalasnya di kehidupan berikutnya. Jaga dirimu baik-baik. King Shan, kamu harus kembali dengan selamat. Aku dan anak akan selalu menunggumu. Berdoa untukmu. Ratu Daxia telah kami kalahkan. Kami menang. Meskipun aku mati, Daxia masih memiliki ribuan aku yang lain. Daxia tidak akan pernah kalah. Sampai mati masih keras kepala. Lihat aku membunuhmu dulu, Ratu Daxia. Pasir kuning 100 pertempuran menembus baju besi emas. Pasukan sekutu yang tak terkalahkan akhirnya tidak akan kembali. Semua prajurit Daxia, ikut aku membunuh musuh bunuh. Tidak menyangka Jenderal Perang Daxia Li Qingshan menakutkan seperti ini. Kalau bukan karena kamu, kami pasti bisa menghancurkan Daxia. Kamu salah. Daxia jika tidak ada aku Li Qingshan, masih ada Song Qingshan, Zhang Qingshan. Daxia tak pernah kekurangan pahlawan yang melawan penjajah, dan kalian hanya akan mendapatkan kekalahan berulang kali. Mari kita mati bersama.
Panglima. Laporan, Panglima Shen Wei Minar Bupesekian Gabungan Delapan Negara Diwali memusnahkan markas musuh. Dacia menang. Kita menang. Kita menang. Cepat tolong aku bangun, aku ingin menyambut secara pribadi pahlawan kita. Panglima dia. Apa yang terjadi padanya? Panglima dan pemimpin musuh. Saat bertarung jatuh dari tebing bersama-sama. Mereka tewas bersama. Panglima Shen Wei menyelamatkan situasi yang hampir runtuh, menopang Dacia yang hampir jatuh. Tuo Bayu dan Dacia berterima kasih kepada Panglima Shen Wei. Panglima Shen Wei Li Qingshan dianugerahi gelar Anumerta sebagai Duk Sen Kuo. Segera cari janda Duk Sen Kuo. Wanita murahan yang melanggar norma pantas dihukum mati dengan cara babi. Tolong lepaskan anak ini. Anak ini tidak bersalah. Pelacur yang tidak tahu malu. Saat hamil sebelum menikah kenapa tidak memikirkan hari ini? Terlambat untuk memohon ampun. Berzina dengan pria layak dihukum babi. Melanggar norma masih membela anak haram. Benar-benar tidak tahu malu. Tolong selamatkan anak ini. Orang sudah mau melahirkan, apa kalian masih manusia? Pergi cepat pergi. Nyonya gunakan sedikit tenaga lagi. Nyonya sudah melahirkan, sudah lahir. Bayi laki-laki besar, lihatlah. Aduh, Nyonya beri nama untuk bayimu. Aku harap ayahnya selalu damai dan sejahtera. Namanya Li Ping'an. Bagus, nama yang bagus. Ayah ibu. Dasar anak durhaka. Ayah jangan. Kamu benar-benar berani melahirkan anak haram ini. Ayah, dia bukan anak haram. Dia dipanggil Li Ping'an, cucu kandungmu. Kami sama sekali tidak setuju kamu menikah dengan Li Qingshan. Apalagi melahirkan anak haram ini. Darah Li Qingshan yang hina mengalir dalam tubuhnya. Dia tidak pantas menjadi cucu keluarga Xiao. Qingshan. Dia berjuang di medan perang untuk Dacia. Dia adalah pahlawan yang membela negara. Di tubuh Ping'an, setengahnya mengalir darah pahlawan. Keluarga Xiao seharusnya bangga akan hal ini. Berani membantah, kau sudah keterlaluan. Sekarang juga akan kubunuh anak haram ini. Jangan. Aku mohon. Tanpa anak aku tidak bisa hidup. Aku mohon. Mulai sekarang aku tidak punya anak perempuan. Dia juga bukan cucuku. Ayahmu masih mengingat hubungan ayah anak dulu, jadi dia memaafkanmu. Tapi keluarga Xiao tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mulai sekarang, kau tidak boleh keluar dari kediaman Xiao. Dan sekarang kau jadi pelayan untukku. Anak harammu akan menggembalakan domba untuk keluarga Xiao. Kau dan anak harammu mulai sekarang adalah pelayan paling rendah di keluarga Xiao. Semua cuci. Bibi Zhang. Aku hanya bertanggung jawab mencuci pakaian Hongyun, pakaian pelayan, bukan tanggung jawabku. Apa nama panggilan Nona? Juga pantas kau sebut sebagai pelayan. Sudah 8 tahun masih merasa diri Nona besar. Suruh cuci ya cuci, banyak bicara. Bermain apa? Aku lihat kau sama seperti anak harammu itu. Apa dengan anakku? Apa orang lain memanggilnya anak haram? Dia tidak terima, malah berkelahi. Sekarang dihukum dikurung di kandang domba. Pantas saja. Jangan. Ping'an, kau baik-baik saja. Ibu. Siapa yang mengurung anakku di kandang domba? Aku yang mengurung, kenapa? Cepat buka.
Buka anak haram sepertimu. Hanya pantas tinggal bersama domba makhluk rendahan seperti itu. Nona kedua bilang, kalian berdua adalah Parik Peling Renda di Kilyar Xiao. Bawa dia masuk dan kunci. Lepaskan, lepaskan. Ibu, Tenang ibu di sini tenang. Kawan-kawan ambil air. Kawan-kawan berikan air padaku. Ping-an, kamu baik-baik saja. Qingshan, kamu di mana? Kak hari ini dapat banyak buruan. Kak kenapa kamu hebat sekali dulu kerja apa sih? Sejak aku kehilangan ingatan 8 tahun lalu dan kamu menyelamatkanku, bagaimanapun aku berusaha mengingat. Tetap tidak bisa mengingat hari ini buruan ini. Seharusnya bisa tukar dengan obat-obatan yang lebih baik untuk ibumu. Kak, kamu begitu baik padaku dan ibuku. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Aduh, aku tidak berani menerima pujian ini. 8 tahun lalu kamu yang menyelamatkanku. Nyawaku adalah milikmu. Kak kamu adalah milikku. Kak. Kak kamu baik-baik saja. Kak kamu baik-baik saja kak. Kak tadi kamu membuatku sangat khawatir. Kak. Kak kamu mau kemana? Aku punya hal penting yang harus dilakukan kian-kian. Jaga dirimu dan ibumu, tunggu aku selesaikan urusanku. Aku akan kembali mencarimu. Kak ternyata bisa ilmu bela diri. 8 tahun sudah. Jinling masih Jinling yang dulu. Tapi aku tidak tahu bagaimana keadaan Hongling sekarang. Ketemu lagi. Apakah dia akan memaafkanku? Dari mana datangnya pengemis ini pergi sana? Pak, aku bukan pengemis. Aku mau beli baju. Aduh, bau kotoran domba. Masih bilang bukan pengemis, cepat pergi. Bajuku kotor karena seseorang. Aku mau beli 2 setel baju. 1 untukku, 1 untuk ibuku. Aku lihat kamu cuma mau pinjam beli baju. Pakai terus lari. Tidak mungkin ibu pernah mengajarkanku. Tidak boleh mengambil milik orang lain. Anak jalanan. Ibu juga dulu anak jalanan. Kalian tidak mampu membelinya. Cepat pergi, cepat pergi. Tidak bisa ibu, sekarang basah kuyup. Kalau tidak ganti baju yang kering. Bisa sakit. Cepat pergi, cepat pergi. Anak kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aduh, anak kecil ini. Baju saya jadi kotor. Kamu yang dorong anak itu ini akibat perbuatanmu sendiri. Omong kosong. Menurutku ini anak jalanan. Sengaja menabrak bajuku. Sekarang bajuku kotor. Kamu harus ganti. Saya tidak punya banyak uang. Kalau tidak ada uang, saya akan laporkan ke polisi. Anak jalanan ini akan ditangkap dan dipukul. Saya yang akan menggantinya. Kamu anak ini. Baju yang kotor ini tidak murah. Harus bayar 50 tael perak. Saya tidak membawa uang sebanyak itu. Ini tanda saya tinggalkan padamu. Untung. Pak Sang, tolong jaga toko saya pergi sebentar. Anak. Barusan kamu memanggil saya apa? Maaf. Saya hanya rindu pada ayah saya. Anak ayahmu di mana?
kata ibu 8 tahun lalu. Ayah saya sebelum saya lahir sudah pergi ke medan perang. Sampai sekarang belum kembali. Perang 8 tahun lalu sudah lama berakhir. Ayah anak ini belum kembali. Mungkin sudah anak. Ayahmu adalah pahlawan besar yang berjuang untuk negara. Pahlawan besar benar. Tapi saya ingin ayah seperti kamu. Saat saya dan ibu diperlakukan tidak adil bisa muncul. Tubuh telah dipersembahkan untuk negara tak bisa lagi untukmu. Sungguh menyedihkan bagi keluarga prajurit. Paman memiliki beberapa kenalan di militer. Bisa membantumu mencari tahu keberadaan ayahmu. Kamu tahu nama ayahmu? Ayahku bernama Anak. Di mana rumahmu? Paman punya urusan sekarang. Sebentar lagi aku akan menemuimu. Rumahku di Xiaofu. Xiaofu. Keluar. Kamu selesai bocah. Aku mengambil medali emasmu dan mencoba menggadaikannya. Tidak lama kemudian aku ditangkap oleh tentara. Medali ini kamu curi. Pasti milik orang penting. Ini memang milikku. Tentara sudah di sini, kamu masih berani membantah. Tentara pencurinya sudah kutemukan. Cepat tangkap dia, cepat lepaskan aku. Jenderal Besar Liu Feng menyambut Laksamana Shen Wei. Shen Kuogong kembali. Menyambut Laksamana Shen Wei. Shen Kuogong kembali. Laksamana Besar. Orang ini kejam dan tidak berterima kasih. Diduga memeras anak yatim prajurit. Seret dia dan periksa dengan ketat. Bawa dia. Laksamana Besar, kasihanilah aku. Laksamana Besar. Liu Feng. Kapan aku menjadi Zhen Kuogong? Laksamana, ceritanya panjang. Biarkan bawahanku jelaskan satu persatu. Tidak perlu 8 tahun lalu aku sudah pensiun. Urusan militer sudah tidak ada hubungannya denganku. Jabatan dan gelar. Bagiku itu semua adalah hal yang tidak penting. Sekarang aku hanya ingin menjadi orang biasa. Tapi Shen Kuogong diberikan oleh kaisar wanita turun-temurun. Tidak perlu banyak bicara nanti. Aku akan menjelaskan kepada kaisar. Tapi sekarang, aku akan menggunakan identitas Laksamana untuk melakukan satu hal terakhir. Aku akan menikahi putri tertua keluarga Xiao. Baik, bawahanku akan segera mengatur. Yang mulia. Ada kabar mendesak. Panik begitu. Tidak pantas. Laporan mendesak dari Jenderal Liu Feng. Ditemukan Shen Kuogong di Jinling. King Shan, Marshal Shen Wei sebagai Shen Kuogong kemanapun dia pergi. Seperti Ratu Xia sendiri, datang menurut hukum Xia. Rakyat biasa melihatnya bisa dibunuh. Hukum yang tidak masuk akal seperti ini. Setelah saya bertemu Yang Mulia pasti akan dihapuskan. Marshal Shen Wei Zhen Kuogong ini ingin menikahi putri sulung keluarga kita. Ini hal baik tapi Hongling dia. kamu terlalu banyak berpikir. Zhen Kuogong berkuasa besar. Untuk keluarga bangsawan kecil seperti kita, pasti tahu segalanya. Keluarga Xiao hanya punya satu putri, yaitu Xiao Hongyun. Menyebutnya putri sulung hanya untuk terdengar baik. Ya, ibu benar. Ayah kamu juga terlalu khawatir, baik dalam penampilan maupun moral. Saya adalah putri terbaik dari keluarga Xiao. Tidak seperti pelayan rendahan yang tidak tahu malu. Ayah saya khawatir nanti. Zhen Kuogong tahu kamu pernah punya putri yang begitu hina, dan saya jadi ada jarak dengannya. Ayah kamu tidak perlu khawatir, saya akan menjelaskan dengan baik kepada Zhen Kuogong. Dia hanya pelayan keluarga Xiao. Pelayan yang paling rendah. Ayah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sudah memikirkan semuanya. Nanti dia akan masuk ke istana bersamaku. Dia yang begitu hina justru akan membuat saya terlihat lebih mulia. Lagi pula, saya tidak akan merendahkan kakak yang berzina dan melahirkan anak haram.
Saya akan membawanya masuk ke istana Zenkuogong sebagai pelayan pengiring saya. Tidak mungkin. Saya sudah menikah dengan Qingshan. Tidak mungkin menikah dengan Zenkuogong. Berangan-angan saja. Kamu cuma mahar aja kalau berani. Naik keranjang Zenkuogong, lihat aja aku nggak bantai kamu. Xiao Hongling. Jangan nggak tahu diri, kamu harus berterima kasih sama Hong Yun atas bantuannya. Bantuan ibu. Kamu anggap suruh anak kandung ikut nikah sebagai bantuan. Siapa ibumu? 8 tahun karena ada anak macam kamu. Yang selingkuh sama pria liar melahirkan anak, aku dihina orang. Dihina 8 tahun. Ibu. Aku anak kandungmu. Diam, aku nggak punya anak macam kamu. Kamu nggak pantas jadi anak keluarga Xiao. Ayah. Tolong aku bicara sama ibu dan adik. Aku dan Ping An mau nunggu Qingshan pulang. Hongling 8 tahun. Kok kamu masih nggak ngerti Li Qingshan bisa pulang? Aku percaya dia akan pulang. Udahlah, perang itu 8 tahun lalu udah selesai. Li Qingshan sampai sekarang belum pulang. Mungkin udah mati di medan perang. Bahkan kalau dia gugur, aku nggak akan nikah sama siapa-siapa. Suamiku cuma satu, yaitu Li Qingshan. Masih berani ngel, Li Qingshan nggak akan pulang. Sekarang juga gantiin dia. Pakaian pengiring pengantin. Jangan-jangan. Lepasin. Ibu kalian brengsek. Lepasin ibuku. Buang anak haram ini keluar, bunuh. Aku nggak mau. Ibu. Jangan sentuh dia. Ayah. Ping An cucu kandungmu. Kenapa kau suruh orang bunuh dia, ayah? Kita udah tahan anak haram ini 8 tahun. Kalau sampai Zenkuogong tahu keluarga Xiao ada aib begini, pernikahan bisa batal, anak haram ini nggak boleh hidup. Jangan. Jenderal, kenapa nggak biarin aku kasih tahu keluarga Xiao? Biar mereka siap-siap menyambut. Aku datang untuk meminta dosa. Hongling, bisakah kau memaafkan aku? Bisakah kau menerima aku lagi? Spesies liar. Aku bukan spesies liar, aku punya ayah. Ayahmu adalah seorang prajurit yang bau. Tidak ada yang mengatakan bahwa ayah saya adalah pahlawan membela negara. Pahlawan ayahmu sudah mati. Sekarang aku akan mengantarmu. Bagaimana saya tidak bisa melepaskannya? Apa yang anak ini lakukan? Ambil hidupnya dengan tangan ganas ini. Kau berani. Anak laki-laki, Anda menyebarkan sesuatu. Kau tahu siapa dia? Aku peduli siapa dia. Rumah Xiao adalah keluarga calon. Bekerja di rumah Xiaoling Jinling. Tidak ada yang berani peduli hari ini. Aku akan membiarkanmu menemani. Mati bersama. Saudara-saudara membunuh mereka. Rumah kecil Houding. Beraninya kau membenci kehidupan manusia. Aku benar-benar harus mengambil hidupmu ke medan perang. Kehidupan prajurit yang mati. Saya mohon. Ayo selamatkan ibuku. Mereka memaksa ibuku untuk menikah. Embrio murah hanya bisa mengikuti nona kita. Memberi mahar kepada kakek kota. Kak takut kita keluarga Xiao. Segera terbang. Segera ing. Ini adalah keluarga Duk. Taruhan dan kirim dia ke perbatasan untuk mengisi pasukan. Kalian berani mencoba. Akan datang ke kota, aku akan membuatmu tidak bisa makan. Dia adalah ayah kota. Ini. Aku salah. Aku yang menyinggung kota. Aku yang tidak punya mata, tolong maafkan aku. Datang dan tekan. Aku salah. Tuan, maaf, aku salah, Tuan. Apa namamu anakku sekarang? Aku akan membawamu menemui ibumu.
Kau bilang, Xiao Hongling adalah ibumu. Lalu siapa namamu? Li Pinggan. Ibundaku pernah memberitahuku, ayah pergi ke medan perang itu sangat berbahaya. Dia memberiku nama ini. Berharap ayah bisa kembali dengan selamat. Aku sudah kembali. Ayahmu telah kembali dengan selamat. Ayah kamu benar-benar ayahku. Lihatlah Tuan Muda. Ayo. Ayah akan membawamu untuk menyelamatkan ibumu. Sekarang ganti bajunya, pakaikan baju pelayan pengantin. Lepaskan aku. Rasanya enak sekali, satu kata lembut. Lagi pula sebelumnya dia adalah putri keluarga besar. Diam semuanya, putri keluarga besar. Kedepannya ingatlah baik-baik. Putri keluarga besar Xiao. Hanya ada aku, Xiao Hongyun. Dia, Xiao Hongling, hanyalah seorang pelayan yang melahirkan anak haram dengan pria liar. Ingatkah semua kata-kata putri keluarga besar? Jika Duk Sengwo datang, siapa yang berani membocorkan rahasia akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Ingat pergi. Aku bukan wanita hina. Aku adalah putri sulung keluarga Xiao. Suamiku bukan pria liar, dia adalah Li Qingshan. Tidak, katakan lagi. Aku bukan wanita hina, aku adalah putri sulung keluarga Xiao. Katakan lagi. Suamiku adalah Li Qingshan. Benar-benar tidak bisa diajar. Hongling sudah 8 tahun Li Qingshan. Sampai sekarang belum kembali. Di hatinya tidak ada kamu dan kalian. Sejak awal tidak pernah menikah. Aku dengar Li Qingshan itu pada malam pernikahanmu langsung kabur dengan wanita lain naik kuda. Mungkin saja dia tidak pernah pergi ke medan perang. Hanya menginginkan tubuhmu. Sudah punya keluarga di luar. Tidak mungkin, Qingshan adalah pria yang bertanggung jawab. Dia tidak akan meninggalkanku. Meskipun dia kembali, kau pikir aku akan membiarkannya masuk ke keluarga Xiao, seorang tentara kotor. Hanya pantas menjaga rumah keluarga Xiao, mengerti? Awalnya aku tidak setuju kalian berdua bersama. Kau adalah putri sulung keluarga Xiao. Kau harus menikahi jenderal, bahkan Marshal Shen Wei. 4 jenderal di bawahnya. Jenderal dan prajurit tidak ada bedanya, bukankah sama-sama istri pahlawan? Berkata kasar lagi, kau benar-benar seperti lumpur yang tak bisa diangkat ke tembok. Kupandang wawasanmu sekarang cocok dengan Li Qingshan. Wawasan pelayan jenderal itu. Satu di bawah langit bisa bertemu dengan Ratu Agung Xia. Bisakah Li Qingshan melakukannya? Aku dengar Qingshan bilang ratu mencintai prajurit seperti anaknya sendiri. Baik jenderal maupun prajurit tidak pernah dibedakan. Setiap orang yang melindungi negara. Li Qingshan hanya mencari alasan untuk status prajurit rendahan. Status prajurit sama sekali tidak rendah. Diam. Marshal Shen Wei Shen Guogong telah tiba. Selamat datang, Zhen Guogong. Bagaimana kalian bekerja? Shen Guogong sudah tiba. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Kalau diberitahu sebelumnya, bagaimana aku bisa melihat ini? Cepat angkat pelayan pengantin ini. Tidak sopan. Baru saja kami sedang mendidik pelayan pengantin. Membuat Tuan tertawa. Kau bilang dia adalah pelayan pengantin. Benar, wanita ini adalah pelayan putriku. Sudah 8 tahun mengurus kehidupan putriku. Sangat akrab, jadi kami mengaturnya. Sebagai pelayan pengantin menikah bersama Tuan. Pelayan 8 tahun. Bukankah dia putri sulung keluarga Xiao? Zhen Guogong tahu aib keluarga kita. Tentu saja, dan Shen Guogong sangat peduli. Bagaimana kita menanganinya? Cepat lepaskan hubungan. Sejujurnya si rendahan ini telah diturunkan menjadi pelayan oleh keluarga Xiao. Karena 8 tahun lalu dicemari oleh seorang tentara kotor dan melahirkan anak haram. Si kecil ini. Bagaimana kalian bekerja, bukankah sudah bilang bunuh dia? Tahukah kau siapa ayah anak ini? Bicara tentang ayah anak ini, aku sangat marah. Kita sudah membesarkan dengan baik. Anak perempuan jenderal yang akan dinikahi malah dinodai oleh seorang prajurit rendahan. Dirusak.
Nasib buruk bisa dimaafkan, tapi perbuatan jahat sendiri tak bisa dimaafkan. Benar-benar Tuan, benar mohon Tuan. Serahkan anak haram ini kepada saya, untuk ditangani oleh keluarga Xiao. Ayahku takut. Selamatkan aku dan ibu. Anak haram mencari ayah. Sampai ke kepala Adipati Zhenguo memang ada ibu, tapi tak ada ayah orang-orang. Bawa anak haram ini keluar. Pukuli sampai mati dan buang dari keluarga Xiao. Jangan kotori pakaian Adipati Zhenguo kita. Liu Feng, Bawa Hen Mendengkar Parenta. bawa anak ini pergi. Aku tak ingin anak melihat darah. Orang-orang. Bawa anak ini pergi. Seharusnya anak haram ini sudah ditangani sebelum Adipati Zhenguo datang. Tapi ini... Sampai sekarang Adipati Zhenguo harus turun tangan sendiri. Ini kelalaian keluarga Xiao. Kedepannya kita sudah satu keluarga Xiao. Akan mengikuti keputusan Adipati Zhenguo. Jangan sakiti anakku, kembalikan anakku. Suamiku sudah bilang hari ini siapapun tak bisa menyelamatkan anak harammu. Suamimu. Maafkan saya karena belum menikah dengan Adipati Zhenguo. Belum bisa disebut suami istri. Adipati Zhenguo datang ke keluarga Xiao, tidak hanya tidak mempermasalahkan keluarga Xiao sebelumnya, tapi juga mau turun tangan sendiri untuk menangani. Anak haram keluarga Xiao ini benar-benar menganggap keluarga Xiao sebagai satu keluarga. Hong Yun ngapain masih diam? Cepat ganti baju, jangan buat Adipati Zhenguo menunggu lama. Ya ibu. Cepat bangun. Temani aku siapkan pakaian pengantin. Apa kamu mau Adipati Zhenguo terus menunggu? Hong Yun, kumohon lihat kita. Sebagai saudara. Tolong kamu minta suamimu lepaskan anakku. Lepaskan aku, putri tertua keluarga Xiao. Sedangkan kamu hanya pelayan rendahan. Tuan, kumohon. Lepaskan anakku, Ping Anku. Masih harus menunggu suamiku kembali untuk berkumpul bersama. Aku mohon padamu. Tenang saja, selama aku ada mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambutnya. Kamu bajingan hina, kamu berani. Masih berani menggoda Pangeran Zhenguo orang-orang. Seret Xiao Hongling keluar, Tuan. Jangan sampai Tuan tertipu oleh budak hina ini. Dia adalah wanita tidak bermoral yang menggoda pria liar dan melahirkan anak haram. Kurang ajar. Tuan, tenanglah. Jika Pangeran Zhenguo benar-benar menyukai budak hina ini, maka kita akan membiarkannya menikah dengan Tuan sebagai selir. Dengan apa dia pantas menjadi selir? Diam bagaimanapun juga. Kamu sebagai istri utama harus melayani Pangeran Zhenguo bersama Xiao Hongling. Tidak, ayah, 8 tahun yang lalu. Kamu seharusnya membunuh anak haramnya. Biarkan dia dan anak haramnya mati bersama. Apa yang kamu katakan? Diam 8 tahun yang lalu. Kakakmu jika tidak dinodai oleh tentara busuk itu, hari ini kakakmu akan menjadi istri utama. Tahukah kamu siapa tentara busuk yang kamu sebut itu? Siapa lagi kalau bukan Li Qingshan seumur hidup? Tidak akan pernah menjadi rakyat jelata yang bisa mengangkat kepala. Kamu salah. Setiap prajurit yang mengorbankan nyawa untuk Daxia layak dihormati. Setiap prajurit yang berjuang untuk negara adalah pahlawan. Qingshan, kalian para tentara. Setiap hari bertaruh nyawa, apakah itu layak? Setiap kali mengusir invasi musuh rakyat Daxia, menjadi lebih aman. Untuk itu kami bisa mengorbankan segalanya. Bahkan bertarung sampai mati dengan musuh tidak ada yang mustahil. Jadi setiap prajurit yang mengorbankan nyawa untuk Daxia layak dihormati. Setiap prajurit yang berjuang untuk negara adalah pahlawan. Maaf, mohon Pangeran Zhenguo membebaskan saya. Saya sudah memiliki suami. Tidak bisa menikah dengan Pangeran Zhenguo. Diam, Pangeran Zhenguo menyukaimu, tidak memandang rendahmu. Itu adalah keberuntunganmu. Semua keberuntungan saya adalah menikah dengan suami saya. Li Qingshan, jika memaksa saya tidak mungkin. Xiao Hongling benar-benar tidak tahu terima kasih. Hari ini, jika membuat Pangeran Zhenguo tidak senang, seluruh keluarga kita, semuanya harus menanggung akibatnya. Xiao Hongling, hari ini kamu telah menghina suamiku Zhen Kuogong. Segera sujud dan minta maaf padanya. Hari ini siapapun yang menghina istriku harus sujud dan minta maaf padanya. Bawa Hen Sayap melaksanakan. Jika dengan sujud bisa minta maaf, aku akan sujud. Sujud 100 kali dulu kalau aku tidak puas. Kamu lanjutkan sujud. Bukan kamu yang harus sujud, tapi mereka. Aku bukan suamimu. Menghina istriku Xiao Hongling. Yang harus sujud adalah kalian.
Lau Xiao, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku mengerti Shen Kuogong ini. Sebenarnya ingin menikahi Hong Yun. Tapi melihat Hong Ling sangat jatuh cinta lalu berubah pikiran. Shen Kuogong, bagaimana kalau begini? Anda menikahi Hong Ling sebagai istri. Hong Yun jadi selir bagaimana? Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku satu-satunya putrimu, dia Xiao Hongling. Hanya seorang pelayan diam. Hongling adalah kakakmu, putri tertua keluarga Xiao. Shen Kuogong, suamiku adalah Li Qingshan. Seumur hidup tidak akan berubah jika Anda memaksa dengan keluarga, aku akan menolak sampai mati. Li Qingshan meninggalkan istri dan anak. Kamu masih begitu merindukannya. Begitu setia. Qingshan tidak meninggalkanku. Dia hanya pergi sementara berjuang untuk negara. Dia juga tidak meninggalkan anak karena aku tidak memberitahunya. Walaupun aku memberitahunya, aku akan menyuruhnya pergi. Berjuang untuk negara yang disebut negara. Tidak ada negara, tidak ada keluarga. Qingshan. Kalian para tentara sebenarnya berjuang untuk apa? Tentu saja untuk negara. Tapi di Jinling ini tidak ada perang. Berjuang untuk negara terasa sangat jauh. Yang disebut negara, ada negara baru, ada keluarga. Keluarga terdiri dari kamu dan aku. Jinling terdiri dari banyak keluarga. Jika negara hancur, keluarga pun akan hancur. Negara dan keluarga. Tidak ada negara, tidak ada keluarga. Hong Ling, putriku yang baik. Cepat tolong ayah mohon kepada Pangeran Zhengwo. Cepatlah. Ya putri, cepat jelaskan kepada Pangeran Zhengwo. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kakak, aku rela menjadi selir. Aku sudah bilang seumur hidupku. Aku tidak akan menikah dengan pria selain Qingshan. Xiao Hongling, Li Qingshan sudah membuatmu jadi seperti ini. Kamu sebenarnya. Mengapa kamu? Yang membuatku seperti ini bukan Qingshan, tapi kalian. Putri, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Siapa? Saat aku hamil membuatku masuk ke dalam keranjang babi, membuat janinku hampir keguguran. Itu karena kamu mengandung anak haram Li Qingshan, si rakyat jelata. Aku hanya menjalankan peraturan Jinling. Tapi aku adalah putrimu sendiri. Janin yang aku kandung adalah cucumu sendiri. Siapa lagi yang setiap hari menyuruh para pelayan untuk menyiksaku, bahkan Sang Daniang yang selalu baik padaku sekarang memarahiku? Mereka hanya pelayan, mana aku tahu. Kalau mereka benar-benar melakukan apa yang aku katakan. Tapi kamu adalah nyonya rumah keluarga Xiao. Siapa yang berani tidak mendengarkanmu? Akhirnya, adik baikku yang tumbuh bersamaku. Kamu malah menyuruh Ping An memberi makan kambing dan menyuruh para pelayan memperlakukan Ping An seperti pelayan. Meskipun mereka penuh kejahatan, tapi mereka tetap keluargaku. Tolong Pangeran Zhengwo, lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Tapi aku sudah menikah dengan Li Qingshan. Jika Pangeran Zhengwo bersikeras ingin menikahiku, maka silakan pulang. Putri, kenapa kamu begitu bodoh? Sudah 8 tahun. Li Qingshan, dia pasti tidak akan kembali. Ya. Entah 8 tahun atau 80 tahun. Aku akan terus menunggu. Xiao Hongling. Dulu semua salah ayah, tapi kali ini kamu harus mendengarkan ayah. Li Qingshan itu sampah, pasti sudah mati dalam pertempuran 8 tahun lalu.
maka aku akan menunggu sampai Ping An menikah, lalu turun untuk mencarinya. Hong Ling. Kamu tidak perlu menunggu lagi. Juga tidak perlu turun mencariku. Hong Ling. Aku sudah kembali. King Shan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Benarkah itu kamu? Hong Ling, ini aku. Aku sudah kembali. King Shan, kamu kurus. Tahun-tahun ini kamu banyak menderita ya? Apakah kamu terluka dalam perang? Tidak, Hong Ling. Tahun-tahun ini banyak hal terjadi. Nanti aku akan jelaskan perlahan padamu. Hong Ling. 8 tahun. Kamu pergi kemana? Kamu tahu tidak, aku dan Ping An melewati masa yang sangat sulit. Aku selalu menantikan kabarmu. Selalu menunggumu kembali. Tapi aku juga takut mendengar kabar kematianmu. Kamu tahu tidak bagaimana aku melewati 8 tahun ini? Hong Ling. Aku menyesal padamu, aku sudah kembali. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu dan Ping An. Selamat datang Nyonya Zhen Kuo. Ayah Zhen Kuo adalah Li Qingshan. Kudengar Zhen Kuo diangkat langsung oleh ratu. Sedikit orang yang pernah melihatnya. Lau Xiao, kamu pernah lihat? Mana mungkin aku punya kesempatan itu. Keluarga Xiao kami ini kecil. Keluarga bangsawan kecil, seperti Zhen Kuo. Bagaimana mungkin aku pernah melihatnya? Tidak. Hei. Tangkap Li Qingshan dan kawan-kawannya berani sekali. Bangsawan kecil berani menangkap Zhen Kuo. Zhen Kuo. Kurasa ini penipuan, apa katamu? Menghina Zhen Kuo itu dosa yang pantas dihukum mati. Yang patut dipenggal adalah Li Qingshan yang mengaku sebagai Pangeran Zhen. Oh, begitu ya Li Qingshan. Kamu berani mengaku sebagai Pangeran Zhen. Li Qingshan, kamu ini bermain sandiwara di hadapanku. Hampir saja aku tertipu olehmu. Ayo, sekarang bawa mereka bertiga ke belakang gunung. Segera eksekusi. Usia masih muda tapi sudah sombong. Sudahlah, masih saja berpura-pura. Bukankah kamu adalah teman Li Qingshan yang dipanggil? Ah, ini di mana ya? Ini adalah kediaman Marquis Xiao dari Dacia. Hong Yun adalah putri tertua. Untuk orang rendahan seperti kalian, kami memiliki hak untuk menentukan hidup mati kalian. Apa yang kami katakan itu seperti titah suci. Benar-benar seperti titah suci. Hari ini aku pasti akan melaporkan perkataan ini kepada Kaisar. Yang mulia, Anda telah menempuh perjalanan 400 li. Saya akan segera mengatur pembangunan istana sementara, agar para pejabat Jinling datang menghadap. Kedatangan kali ini hanya untuk menemui Pangeran Zhen. Li Qingshan tidak perlu memberitahu pejabat manapun. Sudah jelas belum di mana Pangeran Zhen berada di kota Jinling belakangan ini? Menurut laporan Indah, Li Qingshan saat ini berada di kediaman Marquis Xiao dari Jinling untuk menikahi putri tertua keluarga Xiao. Beritahu wali kota Jinling untuk membeli hadiah pernikahan bagi putri tertua keluarga Xiao. Baik. Masuk kota. Gidiap. Masih melapor ke Kaisar sekelompok penipu.
Apa hak kalian untuk bertemu Yang Mulia? Kamu. Ayo tangkap sekelompok penipu yang membuat keributan di kediaman Xiao ini dan bunuh mereka semua. Aku sarankan kalian berpikir matang-matang. Ayo, kenapa kalian hanya berdiam diri? Perkataan baik sulit untuk menasihati orang yang sudah ditakdirkan mati. Bawa mereka semua pergi baik. Hari ini adalah hari bahagia reuni kita. Qingshan, mari kita pulang. Baik. Xiao Hongling Li Qingshan ini memang mengaku sebagai Pangeran Shen itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Kamu mengikutinya hanya akan menemui ajal. Meski hari ini tubuhku hancur berkeping-keping, aku juga tidak akan berpisah dengannya lagi. Kamu siapa kamu? Berani membuat keributan di kediaman Markuis. Tuan Bupati, Anda datang tepat pada waktunya. Lau Xiao, siapa sebenarnya orang-orang ini? Kulihat pelayanmu semuanya terluka. Orang-orang ini menculik pelayanku dan menghina keluarga Xiao. Yang paling parah, mereka memalsukan diri sebagai Adipati Shen. Kalian para penjahat kecil. Berani sekali kalian. Aduh. Lihat pakaian mereka, memang agak mirip dengan Adipati Shen tadi. Aku hampir terbujuk oleh mereka. Menurut hukum Dacia, seorang bupati yang berkeliling tidak boleh membawa lebih dari 5 pengawal. Lihat penampilanmu, orang yang tidak tahu. Mungkin mengira kaisar wanita Dacia yang datang. Kamu masih mengerti hukum? Sepertinya kamu sudah siap. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu menghina Tuan Bupati. Kamu mungkin tidak akan cukup memiliki 9 kepala untuk dihukum. Seorang bupati ingin menghukum seorang adipati. Mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Tuan Bupati adalah orang kepercayaan Kaisar wanita Dacia. Pejabat di bawah pangkat kedua harus tunduk padanya. Menghukum kalian 2 penjahat kecil itu seperti membunuh ayam dengan pisau daging sapi. Kamu. Lau Xiao, jika mereka tahu alasan aku datang ke keluarga Xiao hari ini, mereka tidak akan bisa berpura-pura lagi. Tolong Tuan Bupati memberi petunjuk. Ayo. Aku datang atas perintah Yang Mulia untuk memberikan hadiah pernikahan kepada putri tertua keluarga Xiao, calon istri Adipati Shen. Terima kasih Tuan Bupati. Terima kasih ini tidak pantas aku terima. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia untuk keluarga Xiao dan juga untuk calon istri Adipati Shen. Nyonya, kamu dengar tidak? Adipati Shen akan datang untuk menikahi Hongyun kita. Aduh, bahkan Yang Mulia pun turun tangan dan mengirim hadiah pernikahan. Sepertinya Adipati Zen mendapat tempat yang sangat tinggi di hati Yang Mulia. Tidak hanya itu. Sebagai pejabat penting di sisi Yang Mulia ini, pertama kalinya aku melihat Yang Mulia melakukan ini untuk seorang pejabat. Mengawasi langsung persiapan pernikahan. Dan Yang Mulia sudah sedang dalam perjalanan ke kediaman Xiao. Apa? TAPI kediaman Xiao kita dalam keadaan seperti ini. Bagaimana kita bisa menerima Yang Mulia? Mudah saja. Datang bantu Tuan Xiao mengeksekusi kelompok ini segera. Ya. Itu benar, jangan melawan. Mati lebih cepat. Reinkarnasi lebih awal. Saya hanya belum bertemu Yang Mulia selama 8 tahun. Ingin bertanya, apakah Yang Mulia baik-baik saja? Sampai sekarang, Anda masih berpura-pura. Saya benar-benar terkesan dengan keberanian Anda. Li Qingshan, jangan membanggakan diri. Anda dulu hanya seorang prajurit biasa. Apa hak Anda untuk bertemu Yang Mulia? Benar. Yang Mulia bukanlah orang yang bisa Anda temui. Hanya orang dengan pangkat jenderal ke atas yang bisa bertemu Yang Mulia. Yang Mulia pernah beberapa kali datang ke medan perang. Setelah kemenangan besar bahkan mengeluarkan anggur kerajaan untuk minum bersama para prajurit. Kami menang, kami menang. Keluarkan semua anggur kerajaan, minum bersama para prajurit. Bagus, sudah lelah.
Anda berbicara omong kosong, bagaimana mungkin Yang Mulia? Minum bersama prajurit rendahan seperti Anda. Benar, bahkan jika Yang Mulia pergi ke medan perang, dia akan duduk di belakang. Jika benar-benar maju ke medan perang jika terjadi sesuatu, Anda semua prajurit rendahan tidak akan cukup untuk menemani Yang Mulia. Raja menjaga pintu negara cukup untuk dicatat dalam sejarah. Apa yang baru saja Anda katakan adalah menghina Yang Mulia. Diam. Anda berani memasukkan Yang Mulia. Minum air kotor bersama prajurit rendahan seperti Anda. And the pantas diakum semblan generasi. Gubernur Jinling, Anda sangat berwibawa. Hidup Yang Mulia. Hidup selamanya. King Shan, Anda tidak perlu bersujud. Anda juga. Yang Mulia. Baru saja saya dengar Anda ingin menghukum dia. Ya, orang ini berbohong. Dia sendiri adalah Adipati Zhenguo. Datang ke kediaman Marquis Xiao di Jinling untuk menipu dan meminang. Melapor kepada Yang Mulia anak ini, mengaku sebagai Adipati Zhenguo. Datang ke kediaman keluarga Xiao untuk menipu setelah ketahuan olehku. Dia bahkan membuat keributan di kediaman keluarga Xiao dan menculik seorang pelayan wanita dari kediaman keluarga Xiao untuk dijadikan istrinya. Melukai banyak pelayan di kediaman keluarga Xiao. Kejahatannya sangat besar. Saya mohon Yang Mulia memberikan keadilan untuk hamba tua ini. Benar, untungnya pejabat prefektur membawa pasukan untuk mengepung penjahat ini. Orang ini baru saja berani berkata bahwa Yang Mulia minum bersama dengan prajurit biasa. Sungguh keterlaluan. Hamba hanya bertindak sesuai dengan hukum Dacia. Diam. Masih menggunakan hukum Dacia sebagai tameng. Kamu tidak melakukan investigasi atau mengumpulkan bukti. Langsung menghukum orang lain, bahkan membunuh 9 generasi keluarganya. Saya minum dengan prajurit, semua prajurit yang ikut bertempur saat itu bisa menjadi saksi. Apakah perlu saya meminta mereka melaporkan satu persatu kepadamu? Tidak berani Yang Mulia, mohon ampun. Pertimbangkan kesalahan hamba tua ini. Mohon Yang Mulia memberikan pengampunan. Pengampunan. Setiap kata dan tindakanmu di kediaman keluarga Xiao. Sebelum saya masuk ke kediaman keluarga Xiao sudah ada yang melaporkan kepada saya. Yang Mulia, ini semua karena hamba mendengar perkataan sepihak dari Tuan Xiao. Mohon Yang Mulia memberikan pengampunan. Pejabat prefektur, kamu diam Yang Mulia. Saya akan segera memutuskan hubungan dengan orang ini. Yang Mulia, hamba Xiao yang tidak terima. Apalagi yang ingin kamu katakan? Leluhurku berjuang mati-matian, tapi tidak mendapatkan gelar adipati. Ternyata bisa dengan mudah dipalsukan. Kalau hari ini Yang Mulia melindungi penjahat ini, maka semua orang yang mendapat gelar kebangsawanan di Dacia tidak akan menerima. Panggil orang bawa surat pengangkatan 8 tahun yang lalu. Bacakan untuknya. Dengan perintah langit, perintah ratu. Ada Jenderal Li Qingshan berperang ke segala penjuru. Sekarang telah menaklukkan 8 negara di barat. Membuat prestasi besar untuk Dacia. Diberikan gelar Adipati Zhenguo kepada Li Qingshan. Diwariskan turun-temurun. Demikianlah perintahnya. Kamu benar-benar adalah Lord Zhen. Biarkan keluarga Qingshan Xiao diserahkan padamu untuk ditangani. Aku mendengarkan segala sesuatu dari suamiku. Hongling, demi hubungan ayah dan anak kita. Demi semua yang telah aku lakukan untukmu. Aku telah mencurahkan banyak usaha untukmu kamu. Tolong bantu aku memohon pada Yang Mulia. Mohonkan ampun pada Lord Zhen. Benar putriku. Kedepannya kita dan Lord Zhen akan menjadi satu keluarga. Sebelumnya itu semua salah paham, kamu adalah ibuku. Kamu adalah daging dari tubuhku. Hubungan ibu dan anak kita tidak terpisahkan. Kakak, sebelumnya aku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kamu selalu menjadi kakak yang paling aku cintai, tolong selamatkan aku. Ayah. Saat kamu melemparku ke dalam kandang babi, saat kamu membunuh Ping An. Apa kamu pernah berpikir bahwa aku adalah putrimu? Kamu membesarkanku hanya menganggapku sebagai alat untuk pernikahan politik. Saat aku akan menikah dengan seseorang yang menurutmu tidak bernilai politis seperti Qingshan, aku bukan lagi putrimu, kan?
Ibu. Karena kebanggaan palsumu, kamu menganggap aku dan Ping An sebagai aib keluarga Xiao. Kapan kamu masih ingat? Aku adalah putri yang kamu lahirkan setelah 10 bulan mengandung. Adik aku berjanji padamu, aku akan melindungimu seumur hidup. Tapi kamu melukai aku paling dalam. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Mulai malam ini, aku bukan lagi putri keluarga Xiao. Panggil orang. Cabut posisi Markuis tingkat 3 Xiaoyan. Diteruskan oleh Lady Zhen Xiao Hongling. Seluruh anggota keluarga Xiao lainnya diturunkan menjadi rakyat biasa. Wanita dijadikan budak. Pria dikirim ke tentara. Kakak, tolong selamatkan aku, kakak. Aku tidak bisa jadi petani. Betul, putriku. Tolong bantu ibumu memohon pada Yang Mulia. Cepat, menantuku yang baik, jelas sekali. Yang Mulia sangat menghargaimu, cepat bantu aku. Tolong bantu aku, mohon pada Yang Mulia. Sudah cukup. Ini semua adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ini adalah balasannya. Yang Mulia, hamba Sirian menerima titah. Dulu kau hilang, ternyata begini. Pemimpin pasukan gabungan dari barat ini benar-benar licik. Jika bukan karena berkah dari langit, hamba mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Yang Mulia, hamba ada satu permintaan. Mohon Yang Mulia berkenan mengabulkannya. Katakan saja. Mohon Yang Mulia menarik kembali surat pengangkatan itu. Hamba tidak berminat menjadi adipati. Hanya ingin menjadi orang biasa, dan hidup tenang bersama istri dan anakku di pedesaan. Baiklah, jika kau memang bersikeras begitu, maka terserah padamu. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum hamba mengundurkan diri, hamba ingin meminta satu jabatan lagi. Katakan saja semua jabatan di kerajaan Xia. Asal kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Hamba hanya ingin jabatan sebagai utusan penenang. Utusan penenang. Hamba ingat utusan penenang hanya jabatan tingkat 7. Yang tugas utamanya adalah mengurus keluarga, prajurit yang gugur dalam pertempuran. Benar, hamba tidak ingin tragedi hamba terjadi lagi pada prajurit lain. Baik, buatlah titah. Angkat Li Qingshan sebagai utusan penenang kerajaan Xia. Terima kasih Yang Mulia. Hamba ingin segera menghitung kondisi prajurit, mohon izin untuk mengundurkan diri dan berangkat ke markas perbatasan. Diterima. Yang Mulia, dia. Jangan katakan lagi. Hamba tahu terlahir di keluarga kerajaan. Hamba dan dia, takdirnya tidak akan pernah bersatu. Sungguh iri pada wanita Xiao Hongling ini. Bisa memiliki keberuntungan seperti ini. Hongling, Kau akan meninggalkanku lagi, bukan? aku akan pergi ke perbatasan dan segera kembali. Tidak boleh, mulai hari ini kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Lalu siapa yang akan menjaga Ping An? Ping An anak itu sudah lama meminta Liu Feng bawahanmu untuk membawanya ke kamp militer, katanya ingin sepertimu berlatih untuk melindungiku. Dulu aku juga seusianya demi sesuap nasi. Masuk ke militer, anak ini benar-benar mirip denganku. Bisakah aku naik kuda sekarang? Ayo maju. Tenang saja, sampai di sini saja. Apakah kalian tidak takut akan kutukan langit? Kutukan langit HMPH. Kamu melukai komandan kami, tidak langsung menghukum mati kamu. Sudah merupakan belas kasihan. Itu komandan kalian.
Yang pertama kali merampas uang pensiun janda ibuku. Ngomong apa sih? Siapa yang bisa membuktikan ibumu adalah janda? Ayahku adalah tentara Dacia. Ayahku baru-baru ini tewas dalam operasi pemberantasan perampok. Kalian menyembunyikan kabar itu, tidak memberitahu kami. Sekarang kabarnya tidak bisa disembunyikan lagi. Kalian bilang ayahku bukan tentara Dacia, tapi perampok. Apa yang kami katakan itulah yang benar. Kamu, Dan kamu. Sekarang akan kami kirim ke bawah untuk menemui ayah perampokmu. ayahku bukan perampok. Jangan buru-buru lihat. Gadis ini meskipun kulitnya agak gelap, tapi wajahnya cukup cantik. Badannya juga bagus. Bagaimana kalau di sini tidak ada orang? Sangat cocok. Apa yang kamu lakukan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Jangan-jangan. Qingshan sudah dekat. Sebentar lagi 8 tahun lalu aku diselamatkan oleh seorang gadis di tempat ini. Aku sangat familiar dengan medan ini, kami sering berburu di sini. Ini adalah jalan terdekat ke kota militer. Ayo. Tolong. Berhenti. Menyerang tentara Dacia cari mati. Kakak, akhirnya kamu kembali. Kakak bilang dia akan kembali, pasti dia akan kembali. Hongling, tolong jaga dia sebentar. Aku akan urus mereka dulu. Nona, kamu tidak apa-apakan. Hei anak muda, menyerang tentara Dacia. Kamu tahu tidak, menurut hukum Dacia itu hukuman mati. Menurut hukum Dacia, menganiaya wanita dengan semena-mena harus dihukum kebiri dan diarak keliling kota selama 3 hari untuk meredakan kemarahan rakyat. Omong kosong, di kota perbatasan ini tidak ada hukum seperti itu. Yang kita katakan itulah hukum Dacia. Kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kalian berdua orang hina, pantas saja menjadi tentara Dacia. Kalian berdua sekarang. Lepaskan seragam tentara itu. Hei anak muda, jangan sampai menyesal. Berkelahi, kamu tahu ini apa? Aku sangat familiar dengan benda ini. Signal flare ini sangat mahal harganya. Di pasukan setiap 300 orang hanya diberi satu. Hanya boleh digunakan saat musuh menyerang. Tapi kalian menggunakannya dengan sembarangan. Kamu pernah jadi tentara ya? Dulu pernah. Tapi sekarang. Aku Li Qingshan, utusan perdamaian Dacia, diperintahkan datang ke perbatasan untuk menghibur keluarga prajurit yang gugur. Kalian berdua lepaskan seragam tentara itu. Sekarang juga. Jangan sampai aku mengulanginya. Kalian berdua antar aku ke kota perbatasan. Ayo pergi. Kejadiannya seperti ini. Mereka merampas uang santunan dari keluarga prajurit yang gugur dan menyiksa keluarga yang datang menuntut keadilan. Bahkan berniat menganiaya anak yatim prajurit yang gugur di Dacia kita. Bisa terjadi kejadian yang sangat keji seperti ini. Hongling sudah melaporkan ke pihak berwenang belum? Sudah dilaporkan ke kantor kota perbatasan. Tenang adik, kakak hari ini pasti akan menuntut keadilan untukmu dan ibumu. Kalian berdua seharusnya bersyukur. Kalau aku masih di pasukan, kalian sudah kuhukum.
Dihukum mati di depan umum. Omong kosong besar. Tuanku, tuanku. Anda harus menyelamatkan kami berdua saat sedang menjalankan tugas. Diserang oleh penjahat ini. Kalian berdua berani memutarbalikkan fakta. Tuanku sebelumnya yang melapor adalah saya. Saya dan suami sedang dalam perjalanan ke kota militer menemui kedua orang ini. Mereka ingin menghina keluarga prajurit yang gugur. Suami saya yang menangkap mereka. Bohong wanita itu. Menggunakan ayahnya yang adalah bandit yang ditumpas oleh tentara kita. Menyamar sebagai prajurit besar Xia. Dihukum mati oleh Letnan Lin sendiri. Benar tuanku, malah mereka berdua menyandera terpidana mati dan memaksa kami berdua melepas seragam dan menghina kami. Letnan Lin adalah perwira muda di perbatasan. Terpidana mati yang ditunjuk langsung juga berani disandera dan menghina tentara. Wah, kalian berani sekali ya. Terpidana mati juga punya hak untuk dihormati. Meskipun sudah dihukum, tidak boleh dihina. Dan menurut hukum besar Xia, tentara tidak berhak menghukum rakyat biasa. Mana ada istilah terpidana mati. Berani sekali berdebat dengan saya di sini. Membicarakan hukum besar Xia ini adalah kota militer. Kota militer pun bagaimana? Di seluruh dunia ini adalah wilayah besar Xia. Tidak ada tempat yang punya hak istimewa. Semua harus menghormati hukum besar Xia. Ayo ikat mereka. Bawa ke markas untuk diadili oleh Letnan Lin. Anda tidak melakukan penyelidikan sama sekali. Mendengar omongan orang langsung menghukum. Saya lihat jabatan Anda sebagai pejabat sudah tamat. Cukup bicara, ayo tangkap. Saya tidak tahu kedatangan tuanku, mohon maaf. Mohon ampun. Tuanku, pejabat Anda tahu menyembunyikan penjahat. Harus dihukum apa? Ini. Saya tidak ada hubungan dengan kedua orang ini. Hanya mendengar desas-desus ini, semua salah paham. Salah paham. Saya segera menyiapkan jamuan untuk meminta maaf kepada tuanku. Kalau mau minta maaf, pergilah ke tempat yang seharusnya. Seseorang tangkap dia dan bawa ke kantor pemerintah. Saya akan menginterogasi mereka sendiri. Yang mulia berani sekali. Siapa yang tidak tahu malu ini, berani berbuat onar di wilayah saya. Yang mulia Lin, akhirnya Anda datang. Si gila ini mengikat prajurit Anda tanpa izin. Saya membela prajurit Anda tapi malah saya juga diikat dan dituduh bersalah. Kamu berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Siapa perempuan ini yang banyak bicara? Kamu cukup tahu diri dari mana? Yang mulia. Saya kira siapa, ternyata hanya seorang pejabat kecil kelas 7. Lihatlah penampilanmu kalau bukan karena kamu memberikan upeti kepada saya. Sudah lama saya copot kamu dari posisi kepala kantor pemerintah. Yang mulia Lin, tolong kasihanilah. Kamu hanya seorang komandan perbatasan. Siapa yang memberi kamu hak untuk mengangkat pejabat pemerintah? Kamu hanya seorang pejabat Kesel Kilas Tuja. Pantas saja berdiri bicara dengan saya berlututlah.
Saya adalah komandan perbatasan kelas 4 pejabat besar. Kamu hanya seorang pejabat kecil kelas 7 pantasnya berlutut bicara dengan saya. Di negara besar kami, pejabat sipil dan militer tidak saling berlutut. Bahkan jika yang datang hari ini adalah jenderal kelas 1. Saya juga tidak perlu berlutut. Lihatlah usiamu yang masih muda. Pasti dari keluarga di ibu kota yang tidak tahu diri. Anak muda terlalu banyak bau buku. Di dunia birokrasi harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri kata-katanya memang enak didengar. Jujur saja, bukan cuma sekelompok tikus dan ular. Baiklah kamu si kecil pejabat penenang. Katanya pejabat besar bisa menindas yang kecil. Yang mulia Lin 3 tingkat lebih tinggi dari kamu. Kamu masih berani begitu lancang. Hanya kelas 4 sudah berlagak begitu. Kalau begitu saya yang bergelar bangsawan kelas 3 ini. Apakah kamu juga harus berlutut kepada saya? Bangsawan jangan panik. Gelar bangsawan itu hanya formalitas kelas 3, juga hanya simbolis. Tidak perlu berlutut berdiri saja. Kamu benar-benar bermuka dua Kamu bangsawan saya, tidak akan menyusahkanmu. Tapi dia melanggar atasan. Hari ini jika saya tidak menghukumnya, bagaimana saya bisa menegakkan wibawa di kamp militer ini? Siapa yang akan mendengarkan saya? Bawa dia dan buronan Yurongqian ke kamp militer. Jika kalian berani menyentuhnya, sentuh saya dulu. Tidak apa-apa sebagai utusan penenang. Saya memang harus pergi ke kamp militer untuk menenangkan para prajurit. Temui Liu Feng. Kota militer perbatasan ini bermasalah. Saya dan Yurongqian akan ikut denganmu ke kota militer. Ayo. Jangan takut kakak ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Bawa kedua orang ini. Eksekusi di tempat. Apa katamu? Hahaha sekarang baru tahu takut. Terlambat ketika kamu melepas seragam militer kami. Kamu sudah menjadi mayat. Apa hak kamp militer untuk langsung mengeksekusi seorang pejabat sipil tingkat 7 yang ditunjuk oleh istana? Kekuasaan di kamp militer ini. Saya yang menentukan di formasi militer ini. Saya juga yang menentukan di dalam benteng. Hidup mati semua orang saya yang menentukan. Karena ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh kekaisaran. Kamu menyalahgunakan hak istimewa yang diberikan kepadamu. Niat awal kaisar adalah untuk menargetkan semua yang merusak perbatasan kita. Bukankah kalian itu? Setelah mengeksekusi kalian saya akan menyusun laporan. Mengatakan bahwa utusan penenang bersekongkol dengan putri bandit. Menyebarkan rumor yang merugikan militer. Dan ditangkap serta dieksekusi oleh saya. Memutarbalikkan fakta membuat tuduhan palsu. Sewenang-wenang membunuh rakyat. Saya pikir jabatanmu sebagai pelatih militer sudah berakhir. Maka saya akan menggantinya. Utusan Penenang bersekongkol dengan bandit. Membunuh prajurit besar Xia dan dieksekusi oleh saya. Dengan tuduhan pemberontakan. Sungguh konyol, istana pasti akan menyelidiki hal ini dan kebohonganmu akan terbongkar. Ah ya. Masih harus menghadapi investigasi. Butuh bukti kejahatan saya. Ini cukup kan? Kamu. Dua orang bodoh ini, biarkan mereka menangani hal sederhana ini. Bisa membuat masalah besar untuk saya. Meskipun mereka terbukti bersalah, hukuman mati seharusnya diberikan oleh hukum Dacia, bukan olehmu. Siapa bilang mereka punya bukti bersalah? Kalau kalian berdua punya bukti, keluarkan tunjukkan pada pejabat ini. Dan hukum Dacia yang dia bicarakan. Di matamu masih ada hukum kerajaan. Masih ada hukum Dacia. HMPH di perbatasan militer ini. Setiap kata yang kuucapkan adalah hukum kerajaan dan hukum. Tidak kusangka perbatasan Dacia kita sudah busuk sampai seperti ini. Hari ini aku akan membuat kalian mati dengan jelas. Ayah Yurongqian memang prajurit Dacia. Tapi dia sudah tua dan lemah. Baru-baru ini, perlu memberantas bandit mengumpulkan jasa militer. Akhirnya sekelompok prajurit tua dan lemah seperti ayahnya dibunuh sebagai bandit. Agar jasa militer lebih banyak. Binatang, kau binatang terkutuk. Aku akan melawanmu. Kakak, lepaskan aku, kakak. Adik. Ayah? Ayah mati dengan sangat tidak adil.
Ada kakak di sini, percayalah padaku. Baik. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau membunuh orang baik untuk jasa. Hukuman mati tak terhindarkan. Membunuh orang baik untuk jasa. Kami prajurit ingin naik pangkat. Hanya bisa mengandalkan jasa militer sekarang di dunia ini. Dibuat begitu damai oleh Jenderal Shen Wei, mana ada jasa militer. Bagaimana bisa ada binatang sepertimu di barak ini? Kau adalah aib bagi barak, aib bagi prajurit Dacia. Aib aku dari seorang prajurit kecil. Berjalan sampai hari ini mengandalkan satu demi satu jasa militer seperti ini. Jasa militer kau mengambil nyawa saudara sebagai jasa. Mereka pantas jadi saudaraku, aku membuat mereka mati. Mereka harus mati. Kau diam. Prajurit Dacia adalah saudara. Setiap orang yang memberikan punggungnya padamu, seperti saudara kandung. Mereka bersaudara. Jangan bikin aku mati ketawa. Aku dan mereka, beda jauh, aku seorang jenderal. Baik jenderal maupun prajurit. Saling berbagi nyawa. Aku dan mereka tidak punya hubungan apa-apa. Hanya perintah dan kepatuhan. Tidak bisa tukar hati, hanya hati yang tulus. Prajurit Daciaku bisa menang di mana-mana. Jenderal Lin sama sekali tidak punya persahabatan tempur. Kalau aku tidak percaya menyerahkan punggungku pada kalian. Aku sudah mati, kalian semua diam. Mau memberontak. Persahabatan tempur prajurit Daciaku terbentuk dalam hujan peluru dan panah, dan dalam perjuangan keras. Tidak akan pernah pudar. Dan kau demi jasa militer tega mengangkat senjata pada saudara sendiri. Sama saja bunuh diri. Lalu bagaimana? Setiap prajurit Dacia bisa makan dagingmu dan tidur di kulitmu. Bicara omong kosong. Bawa mereka eksekusi mati. Apa yang kalian lakukan, mau melawan perintah militer? Kau sebagai jenderal tidak bisa lihat prajurit hampir memberontak. Memberontak? Apa yang kau lakukan? Aku jenderal kalian. Prajurit mati untuk yang paham, kau tidak layak jadi jenderalku. Hei juru bicara yang pintar. Cuma beberapa kata buat pasukanku. Memberontak. Kau bahkan tidak tahu kenapa pasukan memberontak. Jiwa militer Daciaku adalah satu hati dari atas ke bawah. Sejak kau demi sedikit jasa militer mengarahkan senjata pada kawan sendiri, kau sudah tidak satu hati dengan mereka. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku tahu sampah ini tidak bisa diandalkan. Untung aku punya cadangan. Kau berani punya pasukan pribadi. Kau pikir aku bodoh sampai tega pada mereka? Tidak waspada pada mereka. Kamu ini memberontak, dosa yang pantas dihukum 9 generasi. Setelah kalian mati, siapa yang tahu? Semua orang dengarkan baik-baik. Hari ini, siapa yang membunuh 2 orang ini? Pemberontakan tadi aku tidak akan menuntut. Kalau tidak seperti ayah Mu Rongqian, dia adalah bandit. Dibunuh tanpa ampun pasukan pribadi ini. Bisa melawan 100 orang kita. Kalian melakukan ini pantaskah terhadap ayahku? Ayahku dan kalian adalah saudara seperjuangan. Paman Zhang, kamu masih ingat aku? Waktu kecil kamu ajak aku memanjat pohon. Paman Li, kamu lupa? Ayahku pernah menahan satu tebasan untukmu, bekas luka di punggungnya. Panjangnya sepanjang lengan bawah. Paman-paman yang lain. Meskipun aku tidak kenal kalian, tapi kalian seperti ayahku. Semua adalah tentara besar Xia, kenapa sekarang harus saling membunuh? Diam apa, serang? Ayahnya sudah mati, ayahnya dulu, denganku akrab seperti saudara. Aku adalah ayahnya kalau tidak ada ayahnya. Aku sudah mati, jadi sekarang. Aku adalah ayahnya, kita juga ayahnya. Kita juga ayahnya. Aku adalah ayahnya, kita juga. Orang ini sangat jahat, semua orang harus membunuhnya. Adik, pergilah untuk ayahmu. Minta keadilan. Cuma dia, kalian minggir. Kembalikan nyawa ayahku. Nona, kalau kamu tidak bisa membunuhnya, ada aku akan mengorbankan nyawaku. Untuk membantumu, kita juga akan membantumu. Sekelompok orang yang tidak tahu maut. Tampaknya kamu akan segera bertemu ayahmu. Aku akan membunuhmu.
Kakak, Aku bilang ada aku. Serang bunuh mereka. Saudara pinjamkan senjatamu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Menyalahgunakan kekuasaan. Membunuh orang baik kamu pantas dibunuh. Hibing. Ya Tuan He adalah salah satu dari 4 jenderal besar Xia. 4 jenderal besar Xia menjaga 4 penjuru Xia. Perbatasan utara ini berada di bawah Tuan He. Bahkan jika dia datang. Tidak ada satu poin pun dari hukuman Anda hari ini. Produk resmi Anda masih terlalu rendah. Saya tidak tahu kekuatan keempat dewa. Saya mendengar bahwa Tuhan akan. Keberadaan anggota kelas 1 sama dengan. Anggota Yipin harus berlutut ketika dia melihat Tuhan. Saya mengatakan bahwa pegawai negeri dan atase militer tidak saling berlutut. Kata-kata Anda tidak akan berhasil untuk 4 dewa. Marshal Shenwei bisa menyelamatkan Daxia. Hanya 4 dewa yang akan menjadi pilar giok Daxia. Sai Pa Yang Berni tidak berlutut. Aku pergi selama 8 tahun. Tentara menjadi seperti ini. Tampaknya membunuh Anda. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Haha tidak berani. saudaraku, aku mendengar ayah. Keempat dewa ini akan menjadi karakter surgawi. Aku takut balas dendam ini tidak bisa dilaporkan. Gadis konyol memiliki saudara. Kebencian ayahmu pasti akan dilaporkan. Ayo pegang dia untukku. Aku akan mencoba orang ini. Ya. Tidak bekerja. Tuan He tolong aku. Beraninya kau menangkap aku. Di mataku. Hah, anakmu sudah selesai. Menyinggung 4 dewa musim panas hanya akan berakhir dengan satu kata. Hibing kau membunuh. Mengapa saudara King Shan mengatakan ini? Aku membawa 30.000 tentara. Aku sengaja datang untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Kau takut aku dari mulutnya, untuk memeriksa sesuatu. Dan 30.000 tentara elit. Jangan bilang selamatkan aku. Seluruh kota perbatasan sudah cukup. King Shan tertawa. Benarkah? Liu Feng kuda. Li King Shan kau beruntung. Dewa musim panas akan hibing. Selamat datang di kembalinya, Marshal Shenwei. Selamat datang di kembalinya, Marshal Shenwei. Kau adalah Marshal. Dia menyelamatkan musim panas kita 8 tahun lalu. Pahlawan besar, hahaha, bagus sekali. Pahlawan kita sudah kembali. Bangun, tidak perlu berlutut. Semua orang tidak perlu berlutut. Kalian semua adalah pahlawan besar, Sia tidak perlu berlutut padaku. Semua bangunlah. Kamu masih seperti dulu. Pendengaran yang bagus. King Shan. Kamu baik-baik saja. Yendrol. Ayo kita pergi ke kota militer dulu. Kumpulkan dan proses dokumen para prajurit perbatasan. Agar tidak mengganggu Tuan He. Di sini membereskan kekacauan. Semua sudah diatur, bisa mulai. Baik. Akhirnya menunggu hari ini. Li King Shan, kamu menekanku seumur hidup. Hari ini harus ada penyelesaian. King Shan, aku baru melihat Hibing agak aneh. Tidak hanya itu, kalau bukan karena kalian datang. Aku sudah berkelahi dengannya. Apa? Aku pergi ke kota militer hanya untuk menenangkannya. Kakak, ada apa? Tidak heran dia begitu, aku hanya mencatat. Sudah sangat marah. Hibing ini berani sekali. Mereka tidak hanya menyalahgunakan uang santunan prajurit yang gugur, tapi juga menyalahgunakan anggaran makanan tentara. Ya begitu, tentara.
makanannya bermasalah. Kemampuan mereka di medan perang akan sangat berkurang. Sial, benar-benar sial. Tuan tidak baik. Apa yang terjadi? Hibing memberontak membunuh penjaga kota militer. Mengendalikan pasukan perbatasan, sekarang sudah mengepung kantor kota militer. Kalau ini diambil, kota militer akan jatuh. Hibing ini aku belum mencari dia. Dia malah lebih dulu mencariku. Baik. King Shan. Kakak, King Shan, kamu kenapa? kakak kamu baik-baik saja. King Shan. Apakah karena terus-menerus memeriksa dokumen, kelelahan berlebihan? Tidak, kakak sepertinya keracunan. Bagaimana bisa kita berada di bawah satu atap? Mengapa hanya King Shan yang keracunan? Sial. Buku ini bermasalah, ada bau obat hitam di sini. Jika terhirup langsung pingsan dalam waktu sebatang dupa, bisa menyebabkan kematian. Bagaimana bisa, apa yang harus kita lakukan? King Shan. Ayah pernah memberitahuku hanya obat langka. Rumput hidup mati yang bisa menetralkan racun. Tapi saat ini, kemana kita harus mencarinya? Aku punya. Ini salah satu hadiah pernikahan dari Kaisar untukku. Tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Ayah pernah mengajariku. Santai saja, serang benteng. Li Qingshan sekarang sudah tidak bisa melawan. Tuanku benar-benar bijaksana. Li Qingshan hanya sibuk memeriksa dokumen sama sekali tidak menyadari obat hitam yang kita taburkan di dalamnya. Sekarang mungkin sudah hampir mati. Anak buah serbu masuk potong kepala Li Qingshan. Ambil alih kota militer ini. Bunuh. Adik ini sangat beracun. Kakak, jangan dimakan dulu. Ayah pernah memberitahu kita hanya dengan mengunyah rumput hidup mati, mengeluarkan racun di dalamnya, baru bisa diberikan kepada yang keracunan untuk menetralkan racun. Aku dan King Shan adalah suami istri, biar aku yang melakukannya. Menyelamatkan kakak butuh waktu. Kakak juga adalah Marquess. Hanya kamu yang bisa membuat mereka berjuang untuk kakak. Baik. Aku adalah Marquess Jinling Xiao Hongling. Semua dengarkan perintahku, lindungi King Shan, basmi pemberontak. Lindungi Qingshan, basmi pemberontak. Kalian ikut aku lindungi King Shan dengan baik. Hari ini, tidak ada yang bisa melindungi siapapun. Semua harus mati. Hibing, kamu berani memberontak. Awalnya, aku ingin mempertahankan pasukan untuk diri sendiri. Kalian tiba-tiba datang ke perbatasan untuk memeriksaku. Aku hanya bisa mengambil langkah ini. Sekali perbatasan bermasalah, pertahanan perbatasan Dacia akan menimbulkan banyak bencana. Jika suku asing menembus perbatasan, kedamaian selama 8 tahun Dacia akan hancur karena kamu. Kedamaian. Kedamaian adalah hal yang paling kubenci. Kedamaian berarti tidak ada lagi perang. Kita masih menjadi jenderal Dewa Empat Penjuru. Suatu hari jika Dacia benar-benar tidak ada perang lagi, maka kita akan dibuang. Kamu benar-benar gila. Gila. Kekacauan adalah tangga menuju ke atas. Aku dan King Shan dulunya adalah pahlawan. Berkat perang langkah demi langkah kita sampai di posisi ini. Aku dengar dari King Shan kamu dulunya adalah bawahannya. Berani sekali kamu mengkhianatinya. Dia bisa menjadi Marsekal Shenwei hanya karena keberuntungan. Kekuatanku tidak kalah darinya. Tapi kalian semua adalah prajurit yang berjuang untuk negara. King Shan sebelum jatuh juga berjuang untuk negara, untuk prajurit. Dan kamu malah menjadi sumber semua kekacauan ini. Kurasa kamu hanya membuang waktu. Maka aku tidak akan buang-buang kata lagi. Hei kalian.
Penggal kepala Li Qingshan dan mereka semua. Semua ikut aku bersumpah melindungi Qingshan sampai mati. Serang. Ternyata wanita ini sama sekali tidak bisa bela diri. Tuan, kurasa wanita ini cukup cantik. Daripada membunuhnya, biarkan saudara-saudara kita bermain dulu. Sesuka kalian. Nona kecil, aku sangat lembut. Letakkan pisau itu. Aku sudah setahun tidak menyentuh wanita. Jangan paksa aku kasar. Kalian semua adalah prajurit yang berjuang untuk negara. Hari ini malah seperti ini. Berjuang untuk negara apa? Awalnya aku sendiri bisa menghadapi pasukan gabungan 8 negara barat. Tapi Tuo Bayu malah memanggilnya. Bukan karena menyukainya dan ingin memberinya jasa perang. Semua itu hanya urusan di bawah selimut. Mungkin kamu belum tahu. Kami 4 Jenderal Dewa sudah melihat semuanya. Tuo Bayu itu, dia sangat menyukainya. Lalu apa? Semua orang mengagumi yang kuat. Itu juga menunjukkan suamiku adalah pahlawan sejati. Menaiki tangga dengan bantuan wanita sekarang malah bergantung pada seorang wanita yang tidak bisa bela diri untuk melindunginya. Itu bukan pahlawan. Orang terakhir yang melakukan ini untuknya adalah Tuo Bayu. Dia memang tidak bisa bela diri. Dia belajar bela diri dari kami hanya untuk mendekati Li Qingshan. Yang aku tahu kaisar wanita juga seperti Qingshan maju ke medan perang. Itu adalah kaisar yang menjaga gerbang negara. Aku tidak tahu kapan kaisar dalam mulutmu akan memanggil Li Qingshan ke istana. Itu akan menjadi pemandangan seperti apa? Berani sekali Hibing berani menyebarkan fitnah tentang kaisar. Menghina kaisar. Membiarkan bawahannya menghina istri Adipati Sen. Saudara sebelumnya. Hari ini kita putus hubungan. Bagus sekali putus hubungan. Kamu hanya lebih dulu menemukan Marsekal dan memeluk kakinya. Kalau aku yang lebih dulu menemukan Marsekal, pasti akan memberontak bersamaku. Kamu pikir Marsekal sama sepertimu? Orang hina jangan bicara omong kosong. Sampai di sini sudah tidak bisa mundur lagi. Kamu bisa kembali secepat ini. Pasti sendirian ya lalu. Kaisar wanita dan 2 jenderal dewa sedang dalam perjalanan ke sini. Semua rencanamu gagal. Ketika Tuo Bayu tiba, Li Qingshan dan kamu sudah kubunuh. Aku belum tentu kalah dari mereka. Dan aku punya bantuan dari luar. Batuge keluarlah. Dulu pernah bertanding kekuatan dengan Adipati Sen. Tidak kalah suku barbar dari luar tembok. Jenderal perang yang sudah terkenal bagus. Hibing, kamu berani bersekongkol dengan suku asing, jangan bicara omong kosong. Batuge bunuh mereka semua. Inilah Jenderal Dewa. Sama sekali tidak ada artinya ayo lagi. Liu Feng, kau berlutut dan sujud di hadapanku sekarang. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu dan menjadikanmu anjingku. Memohon ampun dalam kamus Dacia. Tidak ada kata itu. Hari ini bahkan jika aku mati, aku akan mati berdiri. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Lakukan dengan kuat. Kenapa seperti perempuan saja? Tulang dadamu sudah hancur, jika tidak ingin aku menghancurkan anggota tubuhmu yang lain. Berlututlah dan minta maaf. Pria Dacia hanya berlutut pada langit bumi orang tua dan kaisar. Tidak akan berlutut pada pengkhianat sepertimu. Kembalilah ke padang rumputmu sialan. Mencari mati. Kaki ini sudah hancur. Yang berikutnya adalah kaki itu mau berlutut atau tidak. Lutut nenekmu.
Kalau begitu tunggu di kehidupan berikutnya. Qingshan, kau sudah bangun. Marsekal, Kau sama sekali tidak berubah, masih sama keras kepala. Tulangnya masih sama kerasnya. semua ini Marsekal yang mengajari kami. Tulang prajurit Dacia memang keras, tidak akan pernah menyerah. Menderita karena aku. Untuk Marsekal mati pun tidak apa. Kau sama sekali tidak berubah, tapi ada orang yang berubah hingga membuatku asing. Li Qingshan, jangan kira aku takut padamu. Sekarang aku punya Batuga. Kau masih sama sombong, selalu merasa benar. Tidak menyangka hal ini akhirnya akan membunuhmu. Cukup saat kita bersama-sama menjadi tentara. Dimulai. Aku bersumpah akan menjadi jenderal besar di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Kau yang merebut posisiku omong kosong. Marsekal kami mengandalkan dirinya sendiri, kami 4 jenderal dewa. Siapa yang tidak pernah diselamatkan nyawanya oleh Marsekal, bagaimana bisa kau? Senpai sebagai tidak tahu terima kasih. Diselamatkan nyawa bagaimana? Tidak tahu terima kasih bagaimana? Simiwa orang hanya akan ingat ada si orang Marsekal Shenwei. Zhen Kuogong Li Qingshan, siapa yang akan ingat kami? Batuga serang. Batuga pernah bermain imbang dengan Li Qingshan. Tapi dengan saya di sini, pasti bisa mengalahkan Li Qingshan. Ayo bertarung 300 ronde dengan kakekmu. Liu Feng. Kamu sekarang sampah. Kamu tidak layak bertarung dengan saya. Saya akan membunuh orang yang paling kamu hormati dulu. Tapi jangan buru-buru. Berikutnya giliranmu. Bukankah kamu hanya bisa bermain imbang dengan Batuga? Dulu memang begitu. Sepanjang hidup saya memang belum pernah bertemu orang yang kekuatannya seimbang dengan saya. Tapi dalam pertarungan hidup mati dia sangat kikuk. Saya membunuhnya sangat mudah. Bagaimana mungkin? Hampir saja saya ketakutan. Tapi perkemahan militer ini sudah dikelilingi seperti kaleng besi. Tidak bisa kabur lagi, ayo. Bunuh mereka semua, lapor jenderal. Kita dikepung oleh Tuo Bayu dan pasukan 3 jenderal. Kita kalah. Bagaimana mungkin mereka datang secepat ini? Apakah kamu pikir Kaisar tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kaisar menyelidiki dengan jelas, selalu waspada terhadapmu. Hanya berharap setelah Sen Kuogong kembali kamu bisa melepaskan semua ini. Menyerahkan diri. Ibing, kesombonganmu menghancurkanmu. Kamu pikir dengan perencanaan rapi bisa mengambil keuntungan, tapi sebenarnya keburukanmu terlihat jelas. Menyerahlah. Menyerah. Tidak baik. Hibing. Saudara Qingshan, kakak minta maaf padamu. Mengapa kamu bisa menjadi seperti ini? Saya terlalu ingin menjadi seperti kamu. Tapi kamu Li Qingshan. Tetap Li Qingshan. Hibing hanya Hibing. Di kehidupan berikutnya, saya akan menjadi kudamu untuk meminta maaf. Hibing. Kakak, saya akan menari satu set. Jurusan pedang yang baru saya pelajari. Ping An, tunggu, setelah makan baru menari. Kakak Hongling, apakah makanannya sudah siap? Saya lapar sekali. Qingshan, kapan dagingnya selesai dicincang? Aku tunggu buat masak nih. Kamu mau bikin aku tunggu sampai kapan? Aku susah-susah nyari waktu buat mampir ke sini. Sebentar lagi selesai. Kenapa lama banget sih? Kakak, Ayah, Sebentar lagi. kakak, aku nggak suka seledri. Aku nggak masukin seledri. ayah, aku Sebentar lapar. lagi selesai.